masa depan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Banten dinilai prospektif. Namun hal itu tergantung kemampuan dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada. Menurut salah satu anggota DPRD Banten, Bapak Gembong R. Sumedi, secara regulasi, sistem dan dukungan bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Banten sudah ada. Terbaru, Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah atau KDEKS Banten sudah terbentuk dan sudah menggelar rapat kerja, kata Gembong, pada saat diskusi obrolan Mang Fajar yang digelar Kabar Banten dengan masyarakat ekonomi syariah Banten dan Satu Banten di salah satu rumah makan di Kota Serang pada Rabu 27 September 2023. Hadir juga sebagai narasumber, Ketua Umum MES Banten, Bapak Agus Nizar Fidiansyah, Direktur Eksekutif KDEKS Banten Bapak Rizkullah Tohuri, Dekan FEBI UIN SMH Banten, Ibu Nihayatul Mashkuroh, dan Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat, Bapak Rahmat Ginanjar, dan peserta dari berbagai instansi, ormasi Islam, dan pelaku usaha ekonomi syariah. Menurut Gembong, masa depan ekonomi dan keuangan syariah Banten dipengaruhi dengan berbagai hal. Salah satunya political will pemerintah pusat hingga ke daerah. Karena menurut Gembong, political will akan sangat memengaruhi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, terutama saat tahun politik di tahun 2024. Gembong menyatakan, pihaknya atau dalam hal ini DPRD Banten, akan siap dan mendukung untuk pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Banten. Seperti halnya pengalokasian anggaran, namun dengan dikawal bersama. Sementara itu, Wakil Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Banten, Bapak M. Arif Kirdiat, memandang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Banten adalah prospektif. Ia menyebut, hal ini karena faktor jumlah pendudukan Banten yang mencapai 12 juta, dan mayoritasnya adalah Muslim, serta mulai tumbuhnya usaha-usaha ekonomi syariah di Banten. Arif melihat, semangat atau spirit dalam pengembangan ekonomi syariah saat ini sedang tinggi. Namun dia mengingatkan bahwa, jangan sampai kejadian 25 tahun yang lalu, saat menjamurnya Baitul Mal Watamil atau BMT, terus meredup, hingga saat ini BMT di Banten jumlahnya hanya beberapa saja yang masih ada. Sehingga menurutnya, yang terpenting adalah menjaga spirit pengembangan ekonomi syariah di Banten. Tentu spirit ini harus dijaga semua pihak, pemerintah, dan para pelaku usaha dan elemen lainnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Banten, Bapak Rizkullah Tohuri menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik adanya dukungan DPRD Banten dalam hal anggaran. Rizkullah mengatakan, KDEKS Banten telah menggelar rapat kerja pada pekan lalu. Ia menuturkan, KDEKS Banten dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai perumus kebijakan. Sedangkan pelaksana kegiatan, ada di OPD dan juga pelaku ekonomi dan juga keuangan syariah. Karena kata Rizkullah, hal yang patut menjadi perhatian bersama, bahwa literasi ekonomi dan keuangan syariah masih minim. Sehingga literasi dan edukasi mengenai ekonomi dan keuangan harus terus digencarkan. Di lain hal, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Banten, Bapak Agus Nizar Fidiansyah mengatakan, perlunya mendorong penerapan ekonomi syariah yang didasarkan pada alasan ideologis, selain aspek ekonomis. Karena menurutnya, jika aspek ideologis sudah tertanam, maka orang akan memahami pentingnya ekonomi syariah. Seperti di negara-negara non-muslim, makanan halal yang harganya mahal pun tetap dibeli, karena memang didasarkan alasan ideologis. Agus Nizar juga sepakat untuk mendorong literasi dan edukasi mengenai ekonomi dan keuangan syariah harus terus digencarkan, sehingga akan makin berkembang. Sedangkan Ibu Nihayatul Mashkuroh menyoroti pentingnya penyiapan SDM yang akan berkecimpung dalam ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu juga, pentingnya literasi dan sosialisasi yang berkenaan dengan ekonomi syariah. Dalam diskusi tersebut antara lain terungkap berbagai permasalahan yang terjadi mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Seperti sertifikasi halal bagi pelaku UMKM yang masih rendah, dan masih menjamurnya pelaku usaha kecil terjerat rentenir. Selain itu, perlunya skala prioritas yang akan dikerjakan dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah di Banten. Dari Kota Serang, jurnalis Kabar Banten, Laswardi Gilang Gemilang mengabarkan.